ada beberapa grup di seluruh Indonesia, di tiap provinsi itu ada namanya grup sahabat HIPER. Jadi itu adalah grup-grup yang memang kami siapkan, kami buat untuk mewadahi sahabat HIPER Indonesia dimanapun berada di semua jenjang. Nah karena ini terbatas, ada beberapa provinsi itu yang grup sahabat HIPER untuk WA itu kan maksimal 200-an sekian aja ya. Jadi ada yang sampai 2 grup saat ini juga. Kami juga punya Telegram. Di bagian bawah itu HIPER Indonesia, Telegramnya HIPER 4.0, untuk webnya hiper.org.id, Instagramnya HIPER 4.0, YouTube-nya juga HIPER 4.0, dan Facebook-nya ada HIPER Indonesia. Jadi kalau memang tidak tergabung di dalam WhatsApp grupnya, nanti bisa bergabung di Telegram, karena Telegram ini jumlahnya sangat besar sekali. Ya. Jadi nanti bisa bergabung di sana. Nah, boleh dibantu? Oke. Sambil saya menjelaskan tentang apa itu HIPER, jadi apa saja dinamika pendidikan saat ini, inilah yang akan dijawab oleh kita semua di HIPER Indonesia. Ya. Jadi sedikit saya ceritakan sejarahnya. HIPER Indonesia ini lahir, itu awal mula bernama Himpunan Pendidik Penggerak 4.0. Itu nama awalnya dulu sebelum berbadan hukum. Di tahun 2019, ya, beberapa hari sebelum Hari Guru pada saat itu, di bulan November, itu awal mulanya. Sebelum saya bertemu rekan-rekan guru terutama yang di jenjang SMA. Kebetulan saya juga ada tim pengembang di Direktorat SMA bersama Bu Hafni. Berkumpul pada saat itu kita diskusi singkat menyikapi dinamika pendidikan. Banyak hal kebijakan, terobosan yang harus kita lakukan, yang tidak bisa hanya mengandalkan Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama. Ya. Karena banyak hal kalau mereka itu bergerak bergantung pembiayaan kadang, apa sudah teranggarkan apa belum, proseduralnya terlalu banyak. Nggak akan bisa, sulit untuk bisa penetrasi berkembang cepat, itu sulit. Pendidikan Indonesia itu sulit. Makanya PISA kita itu tidak berubah dari tahun ke tahun. Karena apa yang diperbaiki dengan apa yang harusnya diperbaiki itu berbeda. Ya. Banyak kebijakan masih menurut kami masih sebatas teoritis, masih sebatas reaktif. Jadi ketika ada apa baru lakukan, ketika ada apa baru lakukan. Kita coba grand design itu semua. Akhirnya oke lah kita coba buat komunitas. Maka lahirlah waktu itu komunitas pendidik penggerak 4.0 pada saat itu. Kemudian berkembang, komunitas selalu mengadakan kegiatan. Masuk langsung ke masa pandemi pada saat itu. Akhirnya semakin rodanya itu tadi semakin, karena namanya penggerak ya, makanya sih ada roda penggerak di situ. Jadi makin ini hampir tiap hari kita isi dengan webinar-webinar penuh, ya. Sampai pada satu titik, saya kebetulan sebelumnya adalah Ketua Umum Asosiasi Guru Teknologi Informasi Indonesia, Aktivindo. Kemudian saya bilang Aktivindo itu hanya satu mata pelajaran, dan saya merasa perjuangannya sudah relatif berhasil untuk mengantarkan matkul TIK yang dulunya hilang muncul kembali dengan penamaan baru, bahkan nanti kurikulum 2021 akan menjadi matkul wajib. Saya berpikir ini tidak cukup, perlu ada terobosan lain untuk pendidikan secara keseluruhan. Akhirnya tanpa kepemimpinan Aktivindo saya serahkan dengan rekan saya bersama teman-teman pengembang, oke kita buat. Akhirnya jadilah
himpunan pendidik penggerak 4.0 masih sebagai komunitas. Akhirnya kita daftarkan di berbadan hukum, dan ini prosesnya hampir 6 bulanan. Berbadan hukum itu bolak-balik terus, masalah nama saja, ya. Himpunan nggak boleh digunakan, akhirnya kita gunakan nama lain. Karena peraturan baru sekarang di Kemenkumham itu dalam membuat lembaga organisasi itu nggak boleh menggunakan kata himpunan, asosiasi yang identik dengan kata perkumpulan. Karena memang undang-undangnya berbunyi undang-undang perkumpulan, ya. Undang-undang ormas itu kan perkumpulan, terdiri dari 2, perkumpulan dan yayasan. Jadi semua organisasi non yayasan itu disebut perkumpulan. Maka kita pun di perkumpulan sini nggak boleh menggunakan kata kayak himpunan, asosiasi, dan seterusnya. Akhirnya cari nama apa? Karena udah terlanjur nama hipar itu himpunan. Mau tidak mau kita kasih nama itu tadi harmoni. Banyak usul sebenarnya pada saat itu nama. Kemudian pendidik penggerak juga ditolak, nggak boleh menggunakan kata pendidik penggerak. Karena ada lembaga lain yang menggunakan kata pendidik juga menggunakan kata penggerak, nggak boleh. 40 juga nggak boleh angka. Akhirnya kita siasati waktu itu pendidik penggerak 4.0. Jadi 4-nya itu dijadikan kata-kata. Nggak boleh juga. Berubah sampai akhirnya yang terakhir adalah harmoni pendidik pengajar Indonesia. Jadi akhirnya kita di teman-teman pusat, apalah arti sebuah nama? Yang penting isinya. Nah, hipar itu kenapa kita pertahankan? Memang ada konotasi seperti kata Pak Kepala Dinas tadi. Nanti jangan-jangan nanti ketika sampai di sekolah nanti hiparnya jadi bermasalah ini gitu kan? Tapi memang di area kita tidak akan sampai ke sekolah. Paling ini sampai di kabupaten kota, di lembaga-lembaga kelembagaannya dari kabupaten kota. Sedangkan yang di sekolah kita menyebutnya nanti sahabat hipar. Ya, dimanapun itu sahabat hipar. Hipar itu sendiri di dalam bahasa Inggris, ada guru bahasa Inggris? Ada? Apa Bu hipar itu bahasa Inggrisnya? Jangan sampai jadi hiperseks. Ayo buka kamus. Jangan sampai jadi Google Translate, apa itu hipar? mana guru? Jadi Hiper lebih super. Jadi akronimnya itu ada maknanya juga di dalam bahasa Inggris. Hipar itu apa? High. Apa? Potensi. Lihatlah di kamus. Ya, apa? Bukan Google Translate. Saya Apa? pakai ini misalnya. Punya Google Translate kan? Ada. Ada. Lebih. Hipar itu melebihi. Apa lagi kata lainnya? Lebih. Gitu. Jadi ada satu makna lain di dalam hipar itu. Hipar itu artinya modern. Modern. Bisa dipahami sebagai modern. Ya, jadi nggak ada sesuatu yang negatif sebenarnya dari kata hipar itu. Ya. Inilah sulitnya kita membangun mindset. Jadi hipar itu sebenarnya positif. Makanya kami juga menyebutnya teman-teman sahabat hipar, pengurus-pengurus hipar terlebih lagi itu adalah guru-guru berkebutuhan khusus, pendidik berkebutuhan khusus. Ribut lagi tuh teman-teman begitu saya sampaikan bahwa kita ini Anda semua ini adalah guru-guru pendidik berkebutuhan khusus. Sebagian merasa bagaimana gitu ya mendengar kata itu. Kita bilang, kenapa ketika saya sampaikan seperti itu Anda tertawa? Kita bilang, apa berkebutuhan khusus itu negatif? Apa Bu maknanya? Mungkin ada yang dari SLB? Nggak ada. Apa berkebutuhan khusus? Kan tidak mesti difabel ya. Tidak. Bukan orang difabel berkebutuhan khusus. Orang-orang cerdasnya luar biasa itu juga berkebutuhan khusus. Siswa-siswa berkebutuhan khusus yang dulu kita kenal dengan yang namanya CIBI, cerdas istimewa, berbakat istimewa, itu harus diberikan pelayanan lebih dari pelayanan standar. Kenapa? Dia berkebutuhan khusus. Nah, guru-guru hipar, sahabat hipar itu adalah guru-guru berkebutuhan khusus. Pendidik berkebutuhan khusus. Nggak bisa dikasih pendidikan, pembelajaran model-model
yang selama ini didapatkan. Tidak bisa ilmu-ilmu standar yang masuk ke sana. Harus merubah mindset. Akhirnya juga, ini mindset semua sebenarnya. Akhirnya kita keluarkan lagi satu, bahwa semua kegiatan hiper itu menggunakan hyper time zone. Kalau di dunia kita mengenal ada yang namanya GMT. Ya, apa GMT Bapak Ibu? Greenwich Mean Time, standar waktu dunia. GMT plus 8 untuk hyper itu. Jadi setara dengan waktu Indonesia bagian tengah. Maka semua kegiatan hiper, kalau Bapak Ibu pernah terkecoh, itu semua standarnya adalah WITA. Ini juga jadi ribut. Kenapa pakai WITA? Kita kan selama ini sudah terbiasa pakai WIB. Ya, bagi Bapak Ibu yang di WIB, teman-teman yang selama ini ada di WITA dan WIT, itu nggak repot ketika jadwal itu keluarnya adalah WIB. Zoom meeting, Google Meet, segala macam. WIB semua jadwal, mereka nggak ribut. Tapi ketika kita keluarkan jadwal dengan format WITA, semua pada ribut. Kami udah terbiasa, iya. Inilah bedanya kita. Ya. Jadi kita ingin buat merubah mindset. Indonesia itu tidak hanya WIB. Indonesia itu punya WITA, Indonesia itu punya WIT. Sehingga mindset berpikirnya sekarang teman-teman sahabat hiper itu sudah mulai kreatif, sudah paham nih zona-zona waktu. Kemarin kan nggak memperhatikan wilayah tengah dan timur, hanya wilayah barat dipikirkan. Makanya kita ambil jalan tengah, biasanya kegiatan kita itu jam 2.15 waktu Indonesia bagian tengah atau GMT plus 8. Kenapa? Karena di baratnya baru selesai zuhur. Yang tengah aman, yang timur belum masuk sholat asar. Aman kan? Selama ini tidak. Selalu yang dirugikan itu adalah teman-teman wilayah timur. Kegiatan buka jam 4 sore. Timur sudah masuk maghrib lewat. Nah, supaya kita mengenal Indonesia itu tidak hanya waktu Indonesia bagian barat. Makanya kita gunakan GMT plus 8. Ke depan kalau orang sudah terbiasa, sahabat hiper terbiasa di seluruh Indonesia dengan GMT plus 8, kita akan coba dorong penyatuan zona waktu Indonesia. Jadi Indonesia itu cukup satu waktunya, nggak usah ada WIT, WIB, WITA, WIT. Kenapa? Singapura, Kuala Lumpur itu GMT plus 8. Bapak Ibu. Itu GMT plus 8. Setara dengan waktu Indonesia bagian tengah. Hong Kong, Singapura, Darwin, Canberra di bawah GMT plus 8. Satu zona waktu, negaranya berbeda-beda. Yang aneh Indonesia yang dikelilingi oleh zona waktu itu menggunakan 3 zona. Ada yang GMT plus 7 untuk yang WIB, GMT plus 8 yang WITA, kemudian GMT plus 9 yang WIT. Luar biasa memang Indonesia. Tapi di situ dari sisi ekonomi sebenarnya ruginya luar biasa juga. Kenapa? Orang-orang Papua baru bisa setengah 10 siang, mereka baru bisa hidup perekonomian. Kenapa? Menunggu WIB-nya hidup. Karena menunggu orang-orang WIB hidup. Karena standarnya adalah WIB. Sudah berapa jam loss-nya mereka? Tutupnya nanti sudah sore, malam. Mereka yang tutup sudah di sana jam kerjanya. Jadi waktu produktifnya di WIT itu selalu sedikit.
Ini filosofi besarnya kenapa kita di Hyper menggunakan Hyper time zone yang kita katakan itu selalu menggunakan kita. Banyak teman-teman ketika mengikuti kegiatan dipikir jam 14 WIB mereka baru buka WITA, bukannya jam 2 WIB. Sama yang WITA, yang WIB juga bingung. Kenapa? Karena mereka terbiasa ketika ada kegiatan itu selalu WIB. Jadi berpikir jam 14 itu ada jam 14 WIB. Mereka baru buka di jam berapa itu? Kalau WIB berarti mereka jam 5. Karena berpikirnya itu adalah WIB. Sedikit tentang Hyper itu sendiri sejarahnya ya, sampai nanti berbadan hukum di bulan Februari kita coba mulai daftarkan, baru berbadan hukum resmi itu di bulan Agustus atau September sih ingat saya, September itu baru resmi berbadan hukum. Lama, waktu saya membuat aktivindo itu hanya hitungan hari, seminggu udah jadi semua. Ini perlu waktu lama karena masalah nama, masalah macam-macam, ya repot sekali. Next. Sambil nanti hubungannya dengan Hyper, apa Hyper di belakang, ini dinamika pendidikan kita saat ini berdasarkan hasil survei dari Hyper Indonesia. Terbanyak itu di masalah akses, kuota, PJJ, mutu yang semakin besar hurufnya, itulah yang dikatakan oleh guru-guru kita di Indonesia, seluruh Indonesia. Ya. Makin kecil itu berarti yang nggak ada di situ berarti bukan dinamika pendidikan menurut mereka, bukan masalah yang terjadi saat ini. Jadi masalah yang terjadi saat ini paling besar itu di masalah PJJ. Ini tidak pernah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan kita. Bahkan setelah setahun pandemi ini masih kebingungan juga, tersiap-siap juga menghadapi ini karena memang tidak pernah disiapkan. Mestinya ini harus disiapkan. Kenapa? Karena seperti yang disampaikan Pak Kepala Dinas tadi, bisa saja ini pandemi virus, bisa jadi tahun depan ada pandemi bakteri, ya. Tahun depannya lagi ada pandemi jamur, ya Bu. Kan virus, jamur, bakteri, satunya itu apa lagi? Memang itu. Ya, Kalau penyebab penyakit ini bisa saja termasuk bencana kabut asap kayak di Riau, gitu ya. Ini kan sebenarnya sudah ada presiden sebelumnya, tetapi begitu terjadi pandemi tidak punya SOP-nya, tidak punya alat yang cukup, instrumen yang cukup untuk menghadapi ini. Awal-awal pandemi kemarin semua pada stres, gurunya stres, siswanya stres, kementerian juga stres. Kebijakan terus berubah-ubah berseri-seri. Merdeka Belajar jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, ini udah jilid 7. Seperti tidak ada satu blueprint yang jelas. Makanya kita dorong kemarin juga adanya blueprint. Akhirnya keluarlah itu pun juga belum dalam tatanan operasionalnya masih belum jelas. Ada namanya peta jalan kemarin dikeluarkan. Jadi kalau saya diskusi dengan beberapa pengamat, ini peta jalannya peta jalan buta. Mestinya ada titik awal, ada titik akhir. Mas Menteri ini kan orang teknokrat, teknologi gitu ya, orang IT. Mestinya mengikuti itu. Gojek itu kan jelas. Saya mau ke Kuraya Hotel. Dari Samarinda, Jawa, dari bandara, kan jelas tuh di Gojek itu titik jemputnya di bandara, titik tujuan akhirnya di hotel. Nanti Gojek, Grab atau apapun namanya akan membuat jalan alternatif. Lewat jalan sini lebih lama 10 kilo, lewat jalan sini, lewat jalan sini, seperti itu. Itulah peta jalan mestinya. Nah yang ada saat ini peta jalannya ini masih peta jalan buta. Makanya keluarnya berjilid-jilid. Ya. Cenderung reaktif.
Ada masalah ini, makanya banyak kebijakannya itu mentah, seperti kemarin sempat kebijakan organisasi penggerak ribut, akhirnya di stop kebijakannya. Kenapa? Muhammadiyah walk out lah bahasanya, NU walk out, PGRI juga termasuk walk out. Nah, pada saat itu kita sudah masuk, IPER sudah mulai masuk ke jajaran organisasi-organisasi pendidikan ada di kementerian. Kita mulai sudah terlibat diundang secara resmi, walaupun belum berbadan hukum kemarin, kita sudah banyak dilibatkan. Ini kontribusi kita, walaupun masih usianya pendek ya. Jadi tidak salah juga sebenarnya pemerintah ya. Kenapa? Karena memang tidak terprediksi, tetapi mestinya kita sudah punya ini bukan kesalahan Nadiem juga. Dari dulu mestinya kita sudah punya yang namanya peta jalan ini, blueprint pendidikan ini mestinya sudah punya. Mau kemana 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Itu sudah jelas. Nah, ini yang coba kita rumuskan di HIPER. Kita mengenal, coba next book, daulat belajar. Ini juga ribut ketika saya gaungkan masalah daulat belajar ini. Ini mau pansos saja, mau menyaingi program pemerintah. Tidak. Walaupun di belakangnya memang untuk menyindir juga. Karena apa? Organisasi pendidik profesi itu tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan regulasi. Kita hanya bisa memberikan saran, kritik, dan seterusnya. Ini salah satu bentuk kritik kita di HIPER kepada pemerintah melalui program Merdeka Belajarnya. Nah, ini kita sebut daulat belajar. Karena orang merdeka itu belum tentu berdaulat. Banyak negara merdeka, Indonesia saat ini sudah merdeka, tetapi banyak tidak berdaulat di banyak hal. Masih ketergantungan. Padahal kita punya resource yang kita gaung-gaungkan, punya bonus demografi luar biasa. Tetapi itu belum ada tanda-tanda untuk dimanfaatkan. Bonus demografi kita itu yang besar. Makanya kita buat yang namanya daulat belajar. Karena orang berdaulat itu dia merdeka. Ya, dia merdeka. Apa isi program daulat belajar kita? Ini dia. Pokok-pokok kebijakan dari daulat belajar di HIPER Indonesia. Daulat di bidang pendidikan. Apa saja daulat? Tata kelola lembaga pendidikan, tata kelola pendidik, kemudian tata kelola tenaga kependidikan, sistem dan kebijakan akses pendidikan, daulat penganggaran. Saya ambil contoh ringan yang daulat akses pendidikan. Kalau ini bisa kita lakukan, maka mau apapun jenis pandeminya, kita tidak akan terseok-seok lagi. Ini hubungannya sama yang tadi, yang dimerahi tadi, yang besar, PJJ. Kami punya mimpi Oke, baik Bapak Ibu, nanti coba kita lanjutkan lagi setelah ini tentang apa itu HIPER Indonesia dan materi pokok kita mengenai assessment dan bank soal. Saya tutup sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Sekretaris Dinas, Bapak Dr. Yusri SPD STMP di acara pengukuhan dan pelatihan pengurus IPD Harmoni Pendidik Pengajar Indonesia, ya, bahwa Pak, kami dari pagi sudah dimulai jam 8 tadi kami sudah mulai materi, kemudian siang tadi juga Pak Kadis kita juga sudah datang. Jadi ini giliran Bapak yang akan mengisi acara. Untuk guru-guru kita, kami minta kepada kesediaan Bapak Sekretaris Dinas, Bapak Yusri, kami persilakan.
Baik, terima kasih kepada panitia, kepada pengurus IPER dengan ditambah tensinya begitu. Kalau tambah tensi nanti sudah beda makna. Sekali lagi terima kasih kepada panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati ketua beserta seluruh jajaran pengurus IPER yang baru saja dilantik, tentu akan memberikan warna baru dari sekian banyak organisasi baik yang berhubung langsung dengan keprofesian guru maupun yang bukan atau non guru. Tapi setidaknya saya melihat ini adalah bagian terpenting dari berbagai kegiatan di dunia pendidikan kita. Kemudian juga anggota kalian yang mewakili dari Kabupaten Kota Provinsi Riau. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah atas segala limpah rahmat dan karunia-Nya di sela-sela kesibukan, walaupun pada hari Sabtu, tetapi kita masih dengan ikhlas. Ya. Jadi ini salah satu ciri organisasi guru, organisasi guru atau bukan guru, tetapi keluarganya, anggotanya berasal dari guru. Sehingga memang tidak pernah tidak kenal lelah, ya, tak kenal capek, ya, pagi kah dia, siang kah dia, sore kah dia, dan bahkan juga malam kah dia. Jadi guru memang selalu terpanggil dan siap itu. Ini salah satu ciri dan juga karakter yang mesti dimiliki oleh para guru. Kemudian selawat dan salam semoga dapat tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kawan-kawan semua yang saya hormati, saya berusaha dalam tempo yang sesuka-sukanya. Hanya nih, ya, dengan waktu yang sesuka-sukanya. Nah, saya usahakan. Sehingga memang IPER ini semakin kokoh, ya, semakin kuat dan semakin berdasar bergerak. Nah, gitu. Kawan-kawan semua yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, tentunya apresiasi sekaligus ucapan terima kasih. Walaupun memang dari tadi saya tidak ada, saya masih di Jakarta. Nah, tapi dengan semangat yang kuat, saya sadar
saya juga berlatar belakang guru, saya tahu persis ya lika-liku guru, pahit manisnya sebagai guru, caci maki panjang sebelah mata oleh bukan guru. Jadi itu tak perlu khawatir ya kawan-kawan semua, Bapak Ibu semua, dan tak perlu kita minder di sini. Walaupun faktanya kadang kalah, bukan kadang kalah, tapi memang pada masa-masa berlalu ini kita rasakan bahwa guru PNS dia dan PNS dia dipandang sebelah mata. Nanti Bapak Ibu bisa terjemahkan apa makna dipandang sebelah mata. Tapi hari ini keberadaan guru tak bisa lagi dipungkiri. Nah, bahkan di sana sini telinga kita mendengar, mata kita juga bisa mendengar, bisa melihat. Apa kata warga masyarakat kita? Kapan Pak anak kami sekolah? Kapan Bu anak kami sekolah lagi? Nah, artinya apa? Nah, bahkan Presiden Joko Widodo pun juga selalu menyampaikan, Mas Menteri apa katanya? Guru tidak bisa digantikan kehadirannya. Secanggih apapun ilmu dan teknologi. Maka salah satu wujud yang mesti dimiliki oleh guru, bagaimana kita menumbuh kembangkan karakter dari anak bangsa dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Betul tidak Pak Ibu? Tidak bisa digantikan. Nah, ini sebuah kebanggaan kita dan keberadaan kita sekaligus dan sudah secara otomatis dilindungi oleh undang-undang. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya sebelum saya teruskan, saya ingin absen dulu ya dari kabupaten kota yang hadir pada saat ini. Coba siap mana dia? Ya, berapa orang Ibu? Satu, Ibu selalu nampak di mana-mana pun saya nampak. Nah, itu dia. Ya, iya Bu. Kemudian saya juga ingin tahu mana yang dari Inhil. Ada? Ada? Oh, tadi. Kemudian dari Moranti. Nah, yang tinggi-tinggi lah dulu, jauh-jauh tinggi-tinggi. Mana dia? Moranti. Juga tadi. Rohil. Oh, alhamdulillah. Ibu dari SMH. Nah, itu bagus. Nanya lagi. Rohul, mana Rohul? Oh. Ada jadi. Nah, pada sekarang dengan adanya tol ini sudah sampai dirasakan, ya, bahwa memang transportasi jalan apabila memang sudah bagus, terasa betul kita itu merdeka. Baik, kemudian dari Dumai, mana dari Dumai? Nah, Dumai dekat tuh sekarang, dari Dumai cuma 6 jam, hanya 2 jam sampai. Nah, kemudian Indo. Itu. Nah, lagi terus ke arah hulunya Kuansing, mana Kuansing? Aku tidak tahu. Kampar. Terima kasih Kampar. Nah, lalu baru Saya. Alamak. Karena itu sama Kampar. Iya ya, gimana bukan Bang Kalis.
Nah, berarti kalau dari hitungan kita, Bu Dokter, ada 5 kabupaten yang tidak hadir. Jadi tak apa-apa, Ibu. Tak apa-apa. Nah, lalu berikutnya ingin saya sampaikan. Apa yang menjadi kebijakan pemerintah di bidang pendidikan? Sebetulnya kebijakan ini sama, seiring ya dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pusat. Oh, sebelum COVID kita belajar seperti biasa. Kemudian bagaimana pelaksanaan pun, kemudian bagaimana pengambilan nilai akhir, ya di setiap jenjang. Lalu apa yang mesti dilakukan? Kemudian setelah COVID sudah kita rasakan sudah 1 tahun lebih semua. Ya, sudah 1 tahun. Nah, awalnya masih segar dengan ingatan kita, apa kata Mas Menteri kita? Bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi, kita tidak menetapkan target pembelajaran. Nah, tetapi beberapa waktu yang lalu melalui Steering Force-nya bahwa kita memang dipacu untuk mencapai target. Apa ya kan? Belum lagi dengan adanya perubahan aturan-aturan. Nah, baik yang datangnya dari pusat maupun pada kondisi daerah masing-masing yang dijangkiti COVID pada saat ini. Memang berubah total semua, kawan semua, ya, bagaimana penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Tentu ini merupakan sebuah tantangan bagi kita untuk kita tak perlu tak perlu takut dengan ini, tak perlu takut. Nah, makanya salah satu yang menjadi tantangan ini melalui hikmat. Tentu akan tumbuh kembali ya semangat baru para guru kita, yang semangat baru di tengah masyarakat kita, semangat baru tentu bagi anak. Nah, lalu dengan demikian apa yang mesti dilakukan ke depan? Maka memang ada 2 hal yang seiring yang sejalan ya. Apa yang mesti dilakukan secara formal oleh guru? Kemudian apa yang masih dilakukan secara non formal oleh guru? Nah, maka setidaknya akan selalu sejalan apa yang disebut. Yang pertama adalah kreativitas, yang kedua adalah inovasi. Nah, Bapak Ibu semua, pada masa pandemi bukan berarti kita terhenti. Ada ajalah. Bahkan ada sebagian guru-guru kita sudah semakin santai. Nah, sudah semakin nyaman, sudah semakin enak. Kalau nanti masuk, ya, apalagi senior, dan kita nanti Pak maksudnya kepada yang senior, ya, kepada yang masih muda-muda. Nah, tapi yang senior tetap menerima TPG-nya sebagaimana sebetulnya. Betul nggak Pak Ibu? Ada betulnya, tapi tidak betul semua. Nah, saya juga dari dulu. Nah, ini adalah sebuah fakta pada hari ini, Bapak Ibu. Nah, lalu apa yang mesti kita pikirkan? Apalagi melalui hikmat ini, harmoni pendidik pengajar Indonesia itu biasa itu. Tapi bukan harmonisasi ya, Dokter ya, bukan. Nah, ada lagi nantinya harmonisasi, ya, penyesuaian, pengubah-suaian, mencocokkan dan sebagainya. Tapi harmoni di sini bukan itu. Nah, yang pertama berbicara masalah kreativitas. Secara formal, mulai dari pimpinan tertinggi satuan pendidikan, katakanlah kepala sekolah. Kepala sekolah harus piawai Bapak Ibu semua. Kepala sekolah harus banyak gagasan, harus banyak ide. Oh, saya tak bisa Pak. Oh, saya tak bisa ya.
Nah, coba di apa namanya kesana. Sehingga sekolah sekarang tinggal tanda tangan. Saat nanti diperiksa oleh BPK, oleh inspektorat, maka tergambarlah semua di situ, dan bahkan kita ketahui bersama bahwa itu semua, ya, tidak sedikit temuan. Nah, ini sebuah pembelajaran bagi kita. Nah, jangan pula nanti kepada kawan-kawan, ya, kepada kepala sekolah, alhamdulillah kami lancar. Alhamdulillah kami tidak diperiksa dan lain. Itu hanya baru sampel. Dan bahkan BPK ataupun inspektorat berhak untuk memeriksa dari seluruh satuan pendidikan sebagai pengguna uang negara, baik APBN maupun APBD. Nah, lalu apa yang mungkin yang bisa kita kembangkan? Atau berangkat dari ini, dari misi ini, dari misi HIPER ini, gitu. Apa yang mesti kita lakukan? Nah, makanya Dinas Pendidikan dalam hal ini mendukung, ya, mensatwa dengan baik. Nah, bahkan kami bagian dari itu agar dalam penyelenggaraan pendidikan ini akan selalu ada pembaharuan. Nah, kemudian selanjutnya, apalagi sekarang sudah ada kebijakan AKM, ya, asesmen kompetensi, kata demikian, baik untuk siswa kita maupun untuk para guru atau bahkan juga kepala sekolah. Nah, apa sikap kita? Nah, apa yang masih kita lakukan di sini? Nah, makanya kepada kawan-kawan rekan-rekan semua sebagai tenaga pendidik, mungkin juga sekaligus sebagai tugas tambahan kepala sekolah, kita ada alasan lain. Kita harus mampu berbuat. Kita harus piawai menghadapi berbagai tantangan. Ya, sudah apa? Tak selesai kita sendiri dong. Nah, kan masih ada begitu. Sudah Pak, yang penting kita jalankan apa adanya. Tak boleh. Nah, jadi itu kawan-kawan semua tentu tidak salah. Ya, HIPER dalam ini dapat mengambil bagian, ya, dalam upaya meningkatkan, termasuk juga, ya, mengharmonisasi, ya, dari berbagai upaya-upaya yang sudah kita laksanakan selama ini, lalu muncul HIPER. Sehingga dia mampu menyokong, mengokohkan, memperkuat keberadaan penyelenggaraan pendidikan, ya, setidak-tidaknya di Provinsi Riau ini. Dan pada rekan-rekan semua sekarang yang hadir, ya, yang namanya, ya, merupakan representasi dari kabupaten kota seprovinsi Riau, ya, itu tidak boleh, ya, apatis. Oh, mungkin teman kita belum hadir, apa? Tapi nanti lakukan, ya, tapi nanti ajak, tapi nanti mari dorong, berikan informasi perkembangan bagaimana pendidikan kita baik pada masa sekarang maupun untuk masa-masa yang akan datang. Berikutnya, tentu akan sangat berbeda kebijakan pemerintah sebelum COVID dengan di saat COVID saat ini. Nah, maka dari itu, HIPER perlu mengambil bagian mensikapi secara positif lebih awal. Kalau bisa apa? HIPER sudah berbuat sebelum orang memikirkan. Begitu jauh di depan dia. Sebagai lokomotif, sebagai pelopor, sebagai apa lagi? Semuanya harus ada di depan. Nah, melalui HIPER ini kita berharap, ya, kita berharap kepada rekan-rekan guru mampu membangkitkan semangat. Nah, tapi dengan adanya HIPER justru nanti bisa dia terbelah-belah. Nah, kotak-kotak jangan. Ya, kotak-kotak itu kita hapus, kita kikis. Mari kita bersatu. Nah,
dalam filosofi Al-Quran itu juga jelas. Nah ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pilihan kepada Allah, apa yang sudah menjadi ketetapan Allah kepada kita, dan jangan bercerai-berai. Nah, ini prinsip. Nah, lalu apa yang sedang dilakukan lagi oleh Hipper? Nah, di samping tadi kita sebagai guru, ya, sebagai pelaksana formal, tetapi non formal di luar kegiatan formal tentunya, tentu kita berharap ya akan muncul gagasan-gagasan, akan muncul ide-ide di sini. Ide-ide apa? Bagaimana agar proses pembelajaran ya daring, blended, apakah namanya, sehingga target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya khusus Kemdikbud kita mampu pacu. Artinya tidak nampak tulang hitam tak bajunya kita gitu. Nah, hadir kita di sini. Nah, di tingkat yang paling kecil satu pendidikan apa? Kita mulai dari kita. Hal yang sederhana. Nah, filosofi Islam itu kan tidak rumit-rumit, tidak punya. Nah, salah satu hal karakter yang mesti kita tumbuh kembangkan itu kita mulai dari kita. Kayak enak sini dulu. Ambil ya. Antar ya. Nah, tapi kita ajak. Iya nak. Bantu ibu ya. Iya nak. Bantu bapak ya. Nah, mantap. Ini yang mesti kita tumbuh kembangkan. Ini yang mesti kita perkuat, kita perkokoh tentunya. Nah, lalu apalagi dalam hal ini? Kita harus mampu membaca ya, isu-isu nasional setidaknya di dunia pendidikan kita, agar kita bisa berpikir, kita bisa berkontribusi. Apa dari mana saya semestinya hadir? Apa semestinya yang saya lakukan? Apa yang semestinya saya perbuat untuk kepentingan pembelajaran? Katakan demikian. Lalu pada bagian terakhir, tentu inilah peran fungsi apa yang disebut dengan inovasi. Inovasi di sini Bapak Ibu semua tidaklah semata-mata dikatakan hanya mengarah kepada IT ataupun perkembangan teknologi. Tidak saja itu. Dari cara kita berbuat, dari cara kita memanggil anak yang lama seperti apa. Nah, tak perlu jauh-jauh. Titik nolnya sekarang yang lama seperti apa? Bagaimana ya agar anak tersentuh, agar anak memang mau kita ajar. Tentu juga tidak terlepas juga pada rekan-rekan guru kita yang ada di lingkungan terkecil kita di tingkat pendidikan. Nah, apabila ini kita kemas sedemikian rupa, kita catat setiap hari. Ya, kemudian sore hari atau malam hari kita bilang dia apa ya yang saya lakukan tadi? Oh, yang pertama membina anak-anak. Apa yang terjadi pada anak-anak? Ya, katakanlah dengan kenakalan remaja, atau mungkin karena memang masalah rumah tangga dan lain sebagainya. Apa yang mesti kita dorong, yang mesti kita sampaikan, yang mesti kita beri anak-anak ini, sehingga dari kalut, dari sesuatu yang barangkali menjadi stres bagi anak, kita hadir. Inilah peran sederhana kawan semua. Sehingga memang apakah itu juga dikatakan sebagai inovasi? Pasti. Segala sesuatu pada masa lalu, katakanlah nilainya mungkin baru B, katakan demikian, atau mungkin B+. Apa yang harus saya tingkatkan? Ini adalah sesuatu peran yang wajib dimiliki oleh setiap insan guru tentunya. Nah, lalu lebih besar daripada itu, kawan-kawan semua, setidaknya di tingkat satuan pendidikan, apabila kita sudah terbiasa yang demikian itu, melakukan sesuatu pada hari ini ke siapa saja, kita catat. Malamnya kita baca.
Oh, ternyata sangat rupanya saya. Ini salah satu guru yang baik. Kita tak masuk kita cari kebenaran. Di saat kita salah, tak perlu Bapak Ibu. Tapi apa yang terpenting, kita sadar itu adalah salah. Maka kesalahan, kekurangan ini semestinya kita carikan solusi perbaikan. Inovasi kan? Inovasi. Nah, terakhir sebuah inovasi saya sampaikan. Sebagai pejabat sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang saat ini saya juga akan membuat sebuah proyek perubahan. Apa yang terpikir oleh saya? Karena saya juga melalui dahulunya. Begitu sulit kita mengevaluasi, begitu sulit kita menyusun dupa, begitu susah kita. Nah, itu menyusun. Belum lagi nanti bagi operator atau siapa di sekolah. Nah, belum lagi nanti bagaimana yang mengantarkan Pak? Kapan saya antarkan Pak saya? Lalu nanti setelah lengkap itu diisi, diantarkan ke provinsi. Pak, di mana Pak sekarang? Kami yang antar. Oh ya, saya lagi di rumah. Oh ya, saya lagi di sini. Untuk menyusun dupa sampai ke tim penilai saja begitu panjang rentang waktu, begitu panjang tahapan proses yang kita lakukan selama ini. Betul atau tidak? Betul. Saya akan coba Bapak Ibu semua. Ini sebuah kajian setelah saya pelajari, setelah saya komunikasikan dengan berbagai instansi, mana yang terbaik, apa yang harus dilakukan, maka saya akan coba wujudkan sebuah aplikasi. Nah, sistem aplikasi perhitungan angka kredit guru yang sementara saat ini saya sebut dengan si tungkit guru. Nah, kita ada sedikit Melayunya si tungkit guru. Apa yang mesti? Kenapa hal ini terpancing atau memang terpikirkan oleh saya? Saya merasakan dulu. Nah, dengan hadirnya sebuah aplikasi sederhana ini nanti sampai ke rupa Bapak Ibu guru kita tak perlu nak berat membawa bahan sedikit kepal banyak ke provinsi. Ya, kalau tinggalnya mungkin di Ahmad Yani, tinggalnya mungkin hanya di Mumbai. Oh ya, ini tidak cukup kata penilai. Oh ini kurang lagi Bu. Oh ini kurang lagi Pak. Oh ini belum Pak. Macam-macam. Tapi ke depan tidak betul. Ya, wujudkan sebuah aplikasi memudahkan dalam proses dupa dan Pak Guru untuk kenaikan pangkat, dan apalagi sekarang Pak itu harus sudah diisi dan dibuat sekali setahun. Berapa ribu PNS guru kita, kalau tidak salah 8.000 lebih yang PNS yang mesti membuat Pak, yang mesti dinilai, yang mesti dihitung, apalagi di saat pangkat. Nah, itu kita memikirkan hal ini agar guru cukup mengisinya dari rumah. Sudah cukupkah unsur utama? Sudah cukupkah nanti unsur penunjang? Berapa jumlahnya? Berapa perkiraannya? Tak keluar. Maka bisa langsung dibuka oleh tim pendidik kita yang ada di provinsi. Baju sudah masuk nih, cek. Oke. Karena ini bisa kita wujudkan Bapak Ibu. Tidak saja hanya guru di tingkat menengah, tapi Dikdas atau pengawas sekalipun dengan mudah mengakses. Bagaimana mengkomunikasikan ini dengan PKD? Ini juga sudah akan dirumuskan. Nah, bagaimana peran inspektorat di sini? Bagaimana hubungan nanti dengan BKN? Ini semua sudah kita rancang bersama. Terpikirkan oleh saya ini. Mengapa? Karena bisa merasakan di saat akan begitu sudah. Nah, sehubungan dengan hal itu, apakah ini sebuah inovasi? Tentu kita berharap
karena ini bernilai bagi sang guru, bagi setiap individu guru, maka ini dikatakan sebuah inovasi. Saya berharap dan juga ya mohon dukungan kepada kawan-kawan semua sehingga apa yang menjadi harapan ini tidak saja hanya untuk pribadi saya, bisnis, tapi didukung dan disupport oleh instansi-instansi yang lain, mulai dari BKD, Inspektorat, dan kemudian juga BKN. Nah, mudah-mudahan proses DUPA, kemudian Pak, atau untuk kenaikan pangkat ke depan akan jauh lebih singkat, kemudian waktunya akan jauh lebih pendek. Tentu yang dulu mungkin rumit, runyam segala macam, sekarang akan kita usahakan untuk mempermudah itu. Dengan demikian tentu akan sesuai dengan misi, ya, dengan visi misi Pak Gub dalam hal ini, termasuk bagaimana sistem pelayanan prima kita yang berorientasi memanfaatkan teknologi, dan bahkan juga dicanangkan oleh Pak Gubernur bagaimana beliau digital ke depan. Kami itu sudah keluar, ada perlu kita belajar sebisanya, semampunya. Nah, makanya dengan adanya kolaborasi di internal satu pendidikan, dengan kolaborasi berbagai ya organisasi, himpunan, apapun namanya, maka insya Allah dunia pendidikan kita ke depan akan lebih baik dan akan lebih cerah tentunya. Mungkin itu sekilas dalam hal kebijakan yang hubungannya dengan kreativitas, kemudian inovasi, baik di masa lalu, pada masa pandemi, dan target-target kita di masa-masa yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau atas sambutan, support, dan apresiasinya pada guru-guru kita, terutama pada organisasi DUPA. Mudah-mudahan guru dan kepala sekolah lebih kreatif, inovatif lagi, sehingga pendidikan di Provinsi Riau semakin maju. Baiklah, kita lanjutkan penyerahan denda matang kepada Pak Sekretaris Dinas yang akan diberikan oleh Ibu Ketua kita, Dr. Haja Nur Hakmi, MPD. Ada Ibu, kami persilakan. Dokumentasi. Ini narasumber kita Pak dari Samarinda, Mas Fatur Rahim. No. Ya Pak Sar, masuk. Jempol, salam tangguh. Pak Sar, tangguh dulu. Literasi. Ya, literasi sekali. Oke, terima kasih kepada Bapak Yusri, selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan materi kita dengan Mas Fatur yang tergantung tadi.
Yang bawah ini masih panjang ya. Tergantung, Jam Mas. 2. Ini barangkali sampai jam 3 kita break ya Mas. Nah, ini 1 jam nanti kita break, kemudian nanti baru sesi sore. Lanjutkan Mas Toto, kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan sedikit. Banyak samut. Ya, jadi tadi sudah sempat disinggung di daulat akses pendidikan. Ya. Jadi daulat akses pendidikan ini mimpi besar kita sebenarnya. Kalau ini bisa terwujud, maka PJJ ini mau apapun jenis pandeminya nanti ke depan, itu mestinya tidak ada masalah. Ini adalah masukan yang kita berikan kepada pemerintah. Sudah kita berikan masukan secara resmi di Kementerian Pendidikan sebenarnya. Apa itu? Salah satu contoh di dalam daulat akses pendidikan. Kalau dulu kita mengenal ada namanya Jardiknas, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar Jardiknas. Nah, ini sebenarnya mirip seperti itu juga. Kami berharap Kementerian Pendidikan itu punya provider sendiri. Sebutlah namanya, kita pernah menyebut namanya adalah mungkin Dikbudsel. Pernah kita lakukan ini. Artinya ada provider sendiri. Ya, kalau yang ada selama ini, provider yang ada selama ini, kuota belajar segala macam, itu tergantung sekali dengan provider tersebut. Tetapi kalau ini bisa dilakukan, tapi memang sifatnya bukan komersil, memang khusus untuk pendidikan, menjenjang pendidikan usia dini sampai dengan pendidikan tinggi, ini disiapkan di seluruh Indonesia, maka nanti akses itu bisa melalui Dikbudsel tersebut. Kalau boleh kita beri nama itu adalah Dikbudsel. Nanti gurunya, siswa, dosen semua akan menggunakan jaringan tersebut. Sampai satu titik kita punya mimpi antar sekolah itu bisa terhubung. Resource sharing sumber belajar itu bisa terjadi antara yang Papua dengan yang di Sumatera. Karena sudah terhubung jaringan ini secara nasional. Sehingga ketika tiba-tiba nanti terjadi pandemi lagi harus belajar dari rumah, bahannya udah siap. Siswa mau belajar dari rumah. Sudah tidak masalah lagi. Kenapa? Masalah akses yang paling utama sebenarnya. Masalah kedua itu adalah device-nya. Dia punya akses, nggak punya device, nggak punya smartphone, itu juga masalah. Tapi paling tidak sampai pada satu titik itu nanti bisa terpenuhi semua. Ya, karena tidak terlalu mahal sebenarnya untuk menjadikan investasinya. Daripada seperti sekarang investasi yang dikeluarkan sudah cukup besar untuk PJJ ini tanpa jelas ininya, loss-nya begitu banyak. Yang untung itu adalah provider. Ya. Kalau jual paket masih kecil Pak untungnya. Kalau yang provider ini dia kan kontrak nasional. Dia sediakan kuota sekian. Pakai enggak? Mungkin cukup pakai. 10%-nya saja sudah bagus itu. Tapi kalau itu kita punya namanya Dikbudsel, kan ada kuota yang harus dikeluarkan. Yang ada memang investasi awal. Ya, investasi awal. Kalau negara bisa memfasilitasi ini luar biasa. Lalu nanti kita secara perlahan device-nya kita produksi sendiri. Tidak merakit. Yang ada selama ini kan merakit. Mobil merakit. Komputer ada di Indonesia juga merakit. Beda dengan negara-negara lain yang dimana mereka punya, ya Cina India itu kan sedikit trickingnya tuh hebat lah. Begitu ada produk bagus, Eropa keluar, mereka udah buat iwannya. Ya. Membuat, bukan merakit.
KW-nya mereka buat. Kita berharap bisa, nggak apa-apa untuk awal-awal KW gitu ya. Tetapi nanti kita bisa berdaulat di akses pendidikan. Banyak yang langsung lompat ke daulat sistem assessment. Itulah yang kita bahas dari kemarin sampai sekarang. Oke. Bertanya ya, tapi kan mau keluar. Ya, silakan. Dan yang sekarang karena wabah COVID-19 itu sangat banyak sekali dan kalau kita ingin mewujudkan akses pendidikan itu dari yang apakah tadi adanya tapi untuk masalah di bawah sekarang itu sekolah belum merantanya akses. Contohnya kami ada di daerah. Anak-anak umur 17 itu ada di permasalahan anak itu masalah ada pegawai atau yang kan belum bisa teknik sekali. Dia nggak ada jaringan. Dari itu, apakah bisa untuk ke depan itu malah tahu nanti kondisinya beragam lagi. Sudah tahu. Apakah bisa itu untuk Indonesia secara menyeluruh? Baik, terima kasih Pak Setewa. Pak Abdo dari Ya, baik. Begini, kita ini organisasi bukan ranahnya pengambil kebijakan. Kita bukan pengambil kebijakan, ya. Itu yang harus diingat. Tapi kita bisa mewarnai kebijakan. Kita bisa mengkritisi dengan cara memberikan solusi program. Itu yang bisa kita lakukan. Kita paksa sekalipun Mas Adit, bisa saja mereka nggak mau. Tetapi itulah bagian dari usaha kita memprovokasi agar ini bisa terwujud. Saya paham, saya tinggal di Kalimantan, Pak. Mungkin kalau Sumatera orang menyebut bagian barat ini maju, gitu ya. Saya di Kalimantan, saya merasakan mengajar di dalam yang jaringan sulit. Saya sudah pernah keliling banyak tempat di Indonesia. Saya perbatasan Malaysia dengan Indonesia di Kaltara sana, di Pulau Sebatik. Itu juga beberapa los area. Saya perbatasan Timur Leste dengan bagian Ciprana dengan Ampoang di Kupang. Di Kupang ke atas jaraknya mungkin sekitar 10 jam waktu itu dalam kondisi kemarau. Karena harus menyeberangi 40 lebih sungai saya hitung itu. Hanya ada 2 sungai basah saat itu, selebihnya kering. Tapi kalau di musim hujan itu nggak bisa dilewati. Karena memang sungai yang diseberanginya. Sampai seperti itu, saya sudah pernah merasakan itu. Dan saya melihat akhirnya jembatan pun miring seperti ini Pak, dilewati. Saya bilang, ini sudah lama terjadinya. Itulah Indonesia. Jadi saya sudah sedih lah kalau melihat itu ya. Sampai saya ke sekolahnya, ya untungnya sekolahnya masih lumayan bagus, tetapi akses menujunya itu luar biasa. Ya. Kalau sudah musim hujan, terputus dia dari dunia. Sinyal, saya mau kirim sinyal, saya harus berjalan beberapa kilo menuju pelabuhan. Ada sedikit pelabuhan kecil, di situ ada sinyal. Itu yang terjadi, seperti tempat-tempat juga, di banyak daerah, yang usah jauh Pak, di DKI saja ada daerah-daerah yang masih di beberapa kepulauan Seribu itu yang masih los jaringan. Ya. Ini potret akses pendidikan kita itu. Kalau dilihat dari sisi akses networking-nya ya. Tapi bukan berarti kita harus
pasrah. Tidak, ini menjadi jalan sarana kita untuk mana meningkatkan ini ke depan. Sekali lagi kita bukan pengambil kebijakan, tapi kita bisa mewarnai kebijakan. Dan itu terbukti HIPER sudah banyak mewarnai kebijakan, termasuk kebijakan beberapa mata pelajaran, kebijakan guru penggerak, ini ya. Itu juga tidak, saya termasuk orang yang tidak terlalu sepakat sebenarnya. Saya sering berdebat mengenai ini dengan kebijakan sekolah penggerak, guru penggerak. Walaupun sebenarnya saya ini adalah asesor yang memilih guru penggerak, fasilitator penggerak, pengawas penggerak. Saya termasuk asesornya. Menilai IC mereka, menilai simulasi mengajar mereka, menilai wawancara mereka. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang guru penggerak, pengawas penggerak, pasca penggerak. Tetapi ada titik lemah. Jadi Indonesia itu seperti ini. Grafiknya itu miring, ya, grafiknya itu miring. Ya. Grafik pendidikan kita itu miring. Kenapa saya katakan miring? Saya mencontoh di program sebelum guru penggerak ini ada yang namanya guru pembelajar. Dan sebelumnya masih banyak lagi istilah-istilah yang serupa. Guru pembelajar itu polanya diambil dari guru-guru terbaik, ya, yang UKB-nya terbaik, ya. Kemudian dilatih, lalu mereka turun melalui bimbing, gitu kan? Belum sampai tuntas program ini, putus di tengah jalan. Muncul lagi yang namanya guru penggerak ini, ya. Apa guru penggerak ini diseleksi? Dari siapa? Guru-guru terbaik juga. Kenapa saya katakan terbaik? IC bisa dinilai. Saya melihat nilai IC-nya. Yang asal-asalan seperti apa, yang benar itu seperti apa. Begitu susahnya Bapak Ibu menilai IC-nya itu, perlu waktu bisa sampai 1 jam kita menilai 1 orang. Ya. Begitu juga yang lain. Nah, setelah mereka ini terpilih, mereka didiklat 9 bulan. Belum lagi permasalahan nanti ketika ada guru penggerak, tidak ikut guru penggerak, berarti ini ada labelisasi terhadap guru. Kalau yang guru pembelajar masih mending, semua adalah guru pembelajar. Tetapi guru penggerak tidak semua guru penggerak, karena harus mendaftar untuk jadi guru penggerak. Makanya kami di HIPER ada istilah yang kami gunakan untuk menyindir ini, sebenarnya bukan menyindir, apa bahasanya? Mengkritik, autokritik setiap ada kebijakan, kita sebut yang namanya guru bergerak. Di dalam program Daulat Belajar itu ada namanya program guru bergerak. Itu bukan guru penggerak. Penggerak itu pasif. Kalau guru bergerak, itu kata kerja, aktif. Sebenarnya autokritik terhadap program ini, kenapa? Karena kami khawatir masa kerja Mas Menteri ini kan hanya 3 tahun maksimal lagi ya. Terjadi perubahan kepemimpinan nasional, selesai Lebaran. Itu ya. Ini baru sekian ribu guru penggerak yang diseleksi. Ya. Tahun depan nanti ada lagi, maksimal 3 tahun. Akhirnya putus lagi di tengah jalan, dan yang terlatih ini hanya guru-guru yang terbaiknya lagi. Kenapa saya katakan terbaik? Karena untuk itu tidak mudah. Portofolionya juga harus bagus, dan seterusnya, dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Dari program ke program yang dilatih itu adalah yang, kalau istilah siswa nih ya, yang pintar gurunya akan semakin pintar, yang ini di bawah tidak akan pernah tersentuh. Walaupun manis memang, nanti program guru penggerak ini akan menjadi getuk tular gitu ya, yang akan menularkan ke bawahnya. Teoritisnya seperti itu. Sama halnya dengan guru pembelajar. Teoritisnya juga seperti itu.